Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novia Sari. Di sini saya akan membahas beberapa hal terkait UAS kemarin. Ada beberapa pertanyaan dan untuk jawabannya akan saya bahas di video ini. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan merek? Jadi, merek adalah nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari para pesaing. Jadi, maksud merek ini adalah identitas dari produk kita. Selain itu, kegunaan merek juga untuk menjadi pembeda antara produk kita dengan produk pesaing. Bayangkan saja, jika tidak ada merek, orang-orang pasti tidak akan tahu produk kita yang mana. Para konsumen juga akan merasa kebingungan ketika mereka akan melakukan pembelian ulang. Selain itu, tujuan merek adalah untuk mempertahankan pemasaran produksi dan mengantisipasi terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, misalnya penipuan dan hal lain yang dapat merusak nama baik perusahaan. Jadi, kalau tidak ada merek, setiap orang bisa saja berpura-pura memproduksi barang yang sama dengan perusahaan kita. Padahal dari kualitasnya jelas jauh berbeda dengan perusahaan kita. Dan tentunya itu sangat berbahaya sekali ya. Makanya kenapa merek itu sangatlah penting bagi suatu produk. Oke, contohnya seperti ini. Ketika saya ke mall, terus saya makan ayam goreng. Ayam goreng itu rasanya enak, pokoknya sesuai dengan selera saya. Terus seminggu kemudian saya balik lagi ke mall tersebut. Terus ketika saya lapar, saya ingin makan ayam goreng yang minggu kemarin saya makan. Tapi saya lupa restorannya di mana dan lantai berapa. Kalau restoran itu tidak ada merek, pasti saya akan sedikit kebingungan tuh cari restorannya di mana. Tapi untungnya restoran tempat saya makan minggu kemarin ada mereknya atau ada brandnya. Jadi saya bisa dengan mudahnya mencari restoran tersebut. Itulah salah satu fungsi dari merek atau kegunaan dari merek itu sendiri. Apa merek yang akan digunakan bagi usaha kafe tersebut? Dan apa makna merek tersebut? Jadi, merek yang akan digunakan untuk usaha kafe tersebut adalah Cinggu Cafe. Cinggu diambil dari bahasa Korea yang artinya teman. Dengan penamaan kafe seperti itu, saya sangat berharap bahwa ketika pelanggan berkunjung ke kafe kami, pelanggan akan merasakan kenyamanan seperti layaknya berkunjung ke rumah teman. Apa slogan yang akan Anda gunakan bagi usaha kafe tersebut dan apa makna slogan tersebut? Untuk slogan yang akan kami gunakan di Cinggu Cafe adalah Jolyema Kekyok Jonghenman, yang artinya murah harganya, enak rasanya. Kenapa saya memilih slogan itu? Karena selain harganya murah dan tentunya rasanya juga enak. Jadi meskipun harganya murah, tetapi untuk rasa tidak murahan. Jadi untuk rasa sangat berkualitas dan bisa menyaingi kafe-kafe yang berbintang 5 di luaran sana, dengan kafe-kafe berbintang di luar sana. Maka dari itu, menurut saya, slogan yang cocok untuk usaha kafe tersebut adalah Jolyema Kekyok Jonghenman. Seperti itu. Buatkan segmen bagi usaha kafe berdasarkan segmentasi geografis dan demografis. Oke, untuk segmen geografis, yang pertama ini ada bangsa atau negara. Yang tentunya untuk negara ini negara Indonesia. Kenapa? Karena usaha kafe kami hanya akan beroperasi di Indonesia. Dan untuk negara atau bagian wilayah yang tentunya di Provinsi Jawa Barat. Dan untuk ukuran kota atau metro yaitu kota besar, lebih tepatnya lagi di Kota Bandung, Kecamatan Cibenying Kaler, Jalan Pahlawan nomor 59. Kenapa di sana? Karena menurut saya lokasi di sana sangat strategis untuk membuka kafe. Selain itu juga di sana sangat cocok untuk nongkrongnya anak-anak mahasiswa. Makanya itu kenapa alasan saya untuk membuka kafe di lokasi tersebut. Untuk kepadatan,
Cibenying Kaler memiliki luas wilayah sekitar 4,5 km persegi yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu Cihaur Gelis, Sukaluyu, Neglasari, dan Cigadung. Berdasarkan data Kecamatan Cibenying Kaler yang diterbitkan oleh Badan Statistik Kota Bandung, kawasan di sebelah utara Kota Bandung ini berada di ketinggian antara 680 sampai 700 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif, Cibenying Kaler memiliki 46 rukun warga atau RW dan 290 rukun tetangga atau RT. Jumlah penduduk Cibenying Kaler per semester 2 tahun 2019 sebesar 69.783 dengan jumlah laki-laki sebesar 34.784 dan perempuan sekitar 34.999. Dan untuk iklim sendiri, di Cibenying Kaler ini dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Temperatur rata-ratanya sekitar 23,5 derajat Celcius. Untuk segmen demografis, yang pertama ada usia dan siklus hidup. Jadi untuk usia sendiri, ini diperuntukkan untuk usia atau target utamanya itu adalah dari usia 18 tahun sampai 50 tahun. Dan untuk siklus hidupnya ini untuk semua tahap siklus hidup. Kenapa untuk semua tahap siklus hidup? Karena semua orang dari mulai lajang sampai yang sudah menikah pun bisa memakan produk kita, bisa memakan produk kami. Terus yang selanjutnya adalah tahap kehidupan. Untuk tahap kehidupan sendiri adalah mahasiswa dan dosen dan tentunya anak muda yang suka nongkrong. Kenapa? Karena memang di daerah sana ini sangat banyak sekali mahasiswa dan tentunya juga sangat banyak sekali anak muda yang nongkrong gitu. Makanya itu menjadi salah satu target juga. Untuk pendapatan dari lower ke middle. Kenapa dari lower ke middle? Karena tentunya harganya karena murah, jadi ini bisa dijangkau oleh mahasiswa. Dan untuk harganya sendiri ini dimulai dari harga 15.000. Dan untuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, jadi tidak akan ada perbedaan gender. Jadi semua akan diperlakukan sama. Dan untuk generasi ya tentunya generasi milenial. Segmen mana yang akan Anda pilih untuk usaha KP tersebut? Jadi mungkin menurut saya segmen yang lebih cocok untuk Cinggu KP atau usaha KP yang akan saya jalankan ini adalah demografis. Kenapa demografis? Karena di sekitaran. Kenapa demografis? Karena saya akan membuka usaha KP ini di depan kampus LP3I Bandung. Yang tentunya mungkin ketika KP ini dibuka, banyak sekali mahasiswa dan anak muda yang akan nongkrong di KP tersebut. Nah, makanya itu kenapa. Nah, maka dari itu mungkin saya akan lebih memfokuskan untuk targeting dari segmen demografis. Dalam merencanakan penawaran pasarnya, pemasar harus melihat 5 tingkat produk. Apa 5 tingkatan produk KP Anda? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi, ada dari 5 tingkatan produk ini, yang pertama ini adalah core benefit atau manfaat inti. Jadi, manfaat inti ini adalah manfaat dasar produk. Inti memiliki manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produk. Contohnya manfaat dari Cinggu KP ini adalah tempat membeli makanan dalam rangka memenuhi kebutuhan primer manusia. Dan juga mungkin tempat nongkrong untuk anak muda dan mahasiswa. Itu untuk manfaat intinya. Terus yang kedua adalah basic product atau produk inti. Jadi, produk inti adalah produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk yang paling dasar. Jadi produknya ini adalah yang pertama ada mie ramen, yang kedua ada roti, dan yang ketiga mungkin ada kimchi. Jadi kimchi ini adalah makanan khas dari Korea. Jadi sangat cocok ketika nanti dimakan dengan ramen. Terus yang ketiga adalah expected product atau produk yang diharapkan. Jadinya
Expanded product ini adalah serangkaian kondisi atau atribut yang diharapkan konsumen. Produk yang diharapkan merupakan produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut dan kondisinya secara normal atau layak, diharapkan dan disepakati oleh pembeli. Untuk contohnya seperti meja yang bersih, tempat makan yang rapi, suasana yang tenang, dekor kafe yang instagramable, roti yang lembut, mie yang kenyal, porsi yang bikin kenyang. Nah, itu. Terus yang keempat adalah augmented product. Augmented product adalah produk pelengkap dan bermanfaat bagi konsumen atau penambah manfaat layanan, sehingga dapat memberikan tambahan kepuasan dan bisa dibedakan dengan produk pesaing. Contohnya seperti live musik, AC, saus tambahan, terus minum air putih gratis, nah seperti itu. Terus yang kelima adalah potential product. Potential product adalah segala macam tambahan dan perubahan yang mungkin dikembangkan untuk suatu produk di masa depan. Contohnya mungkin seperti reservasi online, bibimbap, sop cream untuk roti, dan mungkin banyak hal lain yang mungkin nanti akan menjadi menu baru di Cinggu Cafe. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Jadi, diferensiasi adalah upaya perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing. Nah, itulah yang dimaksud dengan diferensiasi. Terus, bagaimana cara Anda mendiferensiasikan jasa atau layanan KP agar dapat menciptakan keunggulan bersaing? Mungkin upaya saya untuk mendiferensiasikan layanan jasa atau layanan KP dari Cinggu KP adalah yang pertama dari pelayanannya. Jadi maksudnya pelayanan dari karyawan ke customer. Jadi mungkin ketika customer datang atau pelanggan datang akan menyambut dengan senyuman dan juga dengan keramahan. Terus selain itu mungkin dari pelayanannya yang cepat. Jadi ketika ada pelanggan yang datang akan langsung diberikan menu, dan ketika pelanggan itu memesan maka akan dimaksimalkan, dan ketika pelanggan itu memesan maka akan langsung dibuatkan menu pesanan yang dipesan oleh pelanggan tersebut, sehingga pelanggan tersebut tidak akan menunggu lama. Dan ketika pelanggan tersebut sudah memesan menu tetapi selama 20 menit belum juga disajikan menu yang diinginkan, tetapi selama 20 menit belum juga disajikan menu yang sudah dipesan oleh pelanggan, maka juga akan memberikan kompensasi berupa diskon harga. Nah, terus selain itu juga upaya saya untuk mendiferensiasikan dengan jasa atau layanan dengan KP lain adalah juga dengan kecepatan dari respon dan juga tanggapan dari keluhan customer. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.